Baik, kita lanjutkan ya. Variabel ada yang mudah diukur, ada yang lebih sulit untuk diukur. Ya, eh, yang mudah tentu saja adalah variabel yang sifatnya objektif. Jadi memang mudah diukur karena dia sifatnya objektif. Ada juga variabel yang sifatnya eh, lebih abstrak atau lebih subjektif. Nah, yang abstrak atau subjektif itu yang kita kenal sebagai konstrak, gitu ya. Kita sudah bahas beberapa kali tentang konstrak tersebut. Nah, variabel yang objektif itu seperti apa? Ada tiga yang kita identifikasi di sini ya. Physical attributes yang mudah sekali untuk diukur, seperti panjang, berat, ya, itu mudah sekali untuk diukur. Yang kedua adalah eh, mungkin kita sebagai peneliti lebih sulit untuk mengukur atau untuk mengetahui, tetapi dengan bertanya kepada judge, ya, dengan pertanyaan yang simple, yang straightforward, itu bisa langsung dijawab secara objektif. Contohnya adalah berapa lama Anda bekerja di organisasi ini, apa marital status Anda, gitu ya. Yang ketiga adalah fenomena fisiologikal yang kita bisa ukur menggunakan instrumen tertentu, ya. Misalnya untuk terutama untuk human beings ya. Contohnya blood pressure, pulse rate, body temperatures gitu ya, yang kita sekali lagi bisa ukur dengan mudah. Kayak orang zaman sekarang ya, banyak yang menggunakan jam pintar ya untuk mengukur uh, beberapa hal ya yang aspek fisiologikal. Nah, data tersebut bisa digunakan atau bisa diukur dengan menggunakan alat ya, bahkan alat yang kecil sekarang ya. Oke, bagaimana dengan variabel yang subjektif dan abstrak? Variabel yang subjektif dan abstrak, misalnya mengenai perasaan, mengenai sikap, dan persepsi seseorang, itu perlu kita ukur dengan mempelajari atribut-atribut dan karakteristik yang menyertai si variabel. Ya, nah, jadi bagaimana kita melakukan operasionalisasi? Oke, kita lihat ya. Saya perlu tentang ini ya. Saya perlu ingatkan Anda tentang apa itu operasionalisasi. Nah, ini dia. Operasionalisasi adalah suatu proses menerjemahkan konstruk yang sifatnya abstrak dan subjektif menjadi pengukuran yang lebih konkret. Dengan cara mengurangi sifat abstrak dari si konstruk dan menurunkan, menghasilkan pengukuran-pengukuran yang lebih tangible, ya, dengan melihat pada aspek perilaku. Jadi melihat dari dimensi, faset, dan properties yang berhubungan dengan perilaku, yang berhubungan dengan si konsep tersebut atau konstruk tersebut, dan menerjemahkannya ke dalam elemen-elemen pengukuran ya yang bisa diobservasi atau bisa diukur, sehingga kita nanti akan mendapatkan index of measurement dari si konstruk, ya, index of measurement. Ya, jadi biasanya kita akan mengukur
satu variabel itu dari beberapa dimensi, di mana dimensi itu nanti terdiri dari beberapa elemen. Bisa nggak cuma satu dimensi? Bisa saja sih. Tapi satu dimensi itu terdiri dari beberapa elemen, gitu ya. Nah, nanti ketika menerjemahkan, Anda perlu lihat juga sifat dari eh, apa pembentukan si variabel, apakah itu reflektif ataukah itu formatif. Ya, itu nanti kita akan bahas di video yang lain. Oke, kita kembali lagi. Maka ketika kita melakukan operasionalisasi, bagaimana prosesnya? Ya, proses untuk operasionalisasi variabel dimulai dari Anda harus memiliki definisi teoritis atau definisi konseptual yang memang ingin Anda ukur. Ya, definisinya harus jelas, bukan nama variabelnya, tetapi definisinya. Ya, kemudian Anda perlu mengembangkan item-item atau elemen-elemen pengukuran untuk sekelompok elemen pengukuran, sekelompok item pengukuran untuk membentuk si instrumen pengukurannya. Ya, tentu saja harus berhubungan dengan konstruk yang ingin Anda ukur dan nyambung dengan conceptual definition-nya. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengembangkan item-item pengukuran tersebut? Yang pertama, Anda harus mempelajari literatur untuk menemukan apakah konstruk tersebut pernah ada yang mengukur sebelumnya. Maka Anda harus mempelajari artikel-artikel pada scientific journal yang berhubungan dengan konstruk tersebut. Atau yang lebih biasanya saya lebih menyarankan Anda untuk mencari skill handbook, ya. Barangkali konstruk tersebut tertulis di skill handbook, ya. Nanti saya akan coba tunjukkan beberapa skill handbook yang saya miliki di dalam kuliah, ya. The Marketing Skills Handbook itu sampai hari ini yang Brunner gitu ya, kalau nggak salah namanya Brunner, itu sudah sampai edisi ke-10, terakhir tahun 2019. Saya belum cari lagi sih, mungkin ada yang lebih baru juga. Ya, The Handbook of Organizational Measurement, ada lagi satu lagi Handbook of Metrics for Research in Operations Management. Nah, itu adalah contoh-contoh handbook yang bisa Anda jadikan awal pencarian bagaimana mengukur, bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya mengukur konstruk yang sama. Ya. Tetapi jika Anda ingin mengukur suatu konstruk yang belum pernah diukur sebelumnya, Anda harus mengembangkan pengukurannya sendiri. Tapi ya, nanti akan dibahas di belakang. Nah, jika Anda tidak dapat menemukan pengukuran yang pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya untuk konstruk yang sama, maka bisa saja Anda membangun pengukuran sendiri, tetapi Anda harus menjadi expert dalam penelitian tersebut. Ya, jadi nggak bisa orang yang baru mulai meneliti tentang konstruk tersebut tiba-tiba membuat pengukuran sendiri tanpa mengacu pada pengukuran yang pernah ada sebelumnya. Ya, nah, Anda kan baru belajar meneliti nih ketika membuat skripsi, ya, maka nggak mungkin Anda bisa mengaku expert untuk di penelitian tersebut. Untuk mengaku expert itu Anda harus pernah melakukan beberapa penelitian untuk domain penelitian tersebut. Ya, dengan demikian
Kalau Anda sudah expert, baru Anda bisa mengembangkan dimensi-dimensi dan elemen-elemen pengukuran Anda. Ya, jadi kalau baru belajar meneliti, apalagi apa ya, belajar medlitnya aja nggak lulus-lulus gitu ya, jangan coba-coba untuk membangun pengukuran sendiri ya. Ya, saya hanya mau memberi informasi. Ketika saya membuat disertasi S3 saya, itu pun saya tidak membangun sendiri pengukurannya. Ya, saya mengadaptasi pengukuran dari peneliti-peneliti sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena ya ketika saya S3, saya belum boleh mengaku expert. Mahasiswa S3 aja baru belajar meneliti secara mandiri, apalagi mahasiswa sarjana. Ya, jadi saran saya baca skill handbook, cari, kayaknya nggak mungkin deh variabel yang Anda teliti itu belum pernah diukur oleh orang lain sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang pernah mengukur sebelumnya, maka adaptasilah pengukuran dia menjadi pengukuran Anda. Kalau dalam bahasa Inggris ya pasti Anda harus terjemahkan dong ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh responden Anda. Tetapi sekali lagi Anda harus menggunakan pengukuran yang pernah dibuat sebelumnya. Boleh diadaptasi, tetapi saran saya jangan ditambah atau dikurangi tanpa alasan yang sangat-sangat masuk akal. Ya, jadi nggak boleh juga nambah atau ngurangin, gitu ya. Eh, eh, ya, bagaimanapun pengukurannya pernah dipakai oleh orang yang jelas lebih expert dari Anda, gitu ya. Oke. Setelah Anda mengumpulkan pool of items, maka Anda harus menentukan respons formatnya. Ya, nanti kita akan pelajari berbagai respons format. Ya, ada yang namanya rating scale, ada yang namanya ranking scale. Saran saya, jangan gunakan pengukuran yang jauh berbeda daripada yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya juga, gitu ya. Kecuali kalau Anda mempunyai alasan yang sangat kuat. Gitu ya. Yang keempat adalah tentu saja Anda mengumpulkan data dari sampel ya, dari populasinya. Kemudian Anda perlu melakukan item analysis. Barangkali ada item-item yang memang seharusnya tidak digunakan gitu ya. Dan kemudian setelah itu Anda melakukan tes eh, validitas dan reliabilitas dari instrumen yang Anda punya. Oke, itu adalah prosesnya. Oke. Nah, tadi Anda sudah pelajari apa itu operasionalisasi. Nah, harus diingat operasionalisasi itu bukan bukan apa ya, menuliskan ya atau item-item yang Anda gunakan untuk mengukur suatu variabel bukan merupakan alasan dari variabel tersebut, bukan merupakan antecedent ya hal yang mempengaruhi variabel tersebut, bukan juga konsekuensi dari variabel tersebut, bukan juga hal yang berhubungan dengan konstruk tersebut. Tetapi Anda harus mengukur konstruk tersebut. Ya, contohnya ya, success in performance, keberhasilan dalam kinerja itu tidak bisa diukur dengan dimensi-dimensi dari achievement motivation, motivasi pencapaian. Ya, walaupun kita bisa mengatakan betul bahwa orang-orang yang motivated itu sangat mungkin untuk
mencapai sukses dalam kinerjanya. Tetapi dua hal itu adalah dua konsep yang berbeda. Ya, achievement motivation bisa jadi mempengaruhi success in performance, tetapi bukan success in performance itu sendiri. Ya, jadi bisa jadi dia mempengaruhi, bisa jadi kedua konsep ini saling berkorelasi, tetapi kita tidak bisa mengukur satu konsep dari konsep lain yang berhubungan dengan dia. Kita harus mengukur dianya sendiri, gitu ya. Kalau mengukur success in performance, maka kita harus mencari karakteristik orang-orang yang sukses di dalam mencapai kinerjanya itu mempunyai attitude seperti apa, mempunyai perilaku seperti apa, gitu ya. Nah, kalau Anda salah mengukur, menggunakan konsep yang berbeda untuk pengukuran konsep Anda, maka Anda akan mendapatkan pengukuran yang tidak valid istilahnya. Karena tidak mengukur yang ini ingin Anda ukur. Gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi ya, saya tekankan bahwa ketika Anda ingin mengukur suatu eh, pengukuran, suatu konstruk, maka pelajarilah literatur yang membahas tentang konstruk tersebut. Dan Anda akan beruntung kalau Anda menemukan artikel atau referensi yang membahas bagaimana suatu pengukuran itu dibangun. Ya, contohnya surf call. Ya, surf call itu dibangun bertahun-tahun oleh sekelompok ilmuwan yang sama. Ya, nanti akan saya bahas di belakang. Ya, artikel yang mendiskusikan atau membahas mengenai pengembangan suatu konstruk biasanya membahas mengenai bagaimana konstruk itu diukur, dikembangkan, pengukurannya oleh siapa, dan berapa lama dia sudah dikembangkan. Tadi saya menyinggung tentang handbook ya. Di dalam handbook ya biasanya juga dibahas mengenai siapa yang mengembangkan, bagaimana mereka mengembangkannya, referensinya apa, dan pengukurannya seperti apa. Ya, jadi dengan membaca handbook biasanya Anda bisa memulai ya untuk membahas bagaimana suatu konstruk dikembangkan. Oke, nah dari situ Anda bisa membahas tentang conceptual definition di bab 2 dan kemudian operational definition di bab 3 Anda ya pada subbab mengenai operasionalisasi variabel. Nah, ketika Anda menerjemahkan pengukuran ya misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya ya nanti saya cerita ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya Anda perlu hati-hati ya karena kadang-kadang kata yang sama mempunyai arti dan konotasi yang berbeda pada budaya yang berbeda ya dengan demikian Anda perlu apa milih kata-kata yang tepat, gitu ya. Apalagi ketika Anda melakukan penelitian transnasional, jangan kepikiran ya untuk melakukan penelitian transnasional untuk skripsi ya, ribet soalnya, bakal lama ya. Tapi kalau Anda melakukan penelitian transnasional, maka Anda juga perlu memperhatikan bahwa budaya yang berbeda bisa memberikan arti dan konotasi yang berbeda untuk kata yang sama. Ya, sehingga perlu mencari peneliti lokal untuk
melakukan operasionalisasi di mana peneliti tersebut harus memahami budaya yang berlaku, ya, untuk kelompok responden-respondennya. Tuh. Nah, ketika melakukan operasionalisasi variabel pada bab 3, disarankan untuk menyampaikannya di dalam sebuah tabel. Nah, tabel tersebut, oke. Kalau melakukan operasionalisasi, yang perlu Anda bahas adalah variabelnya apa aja. Jadi ini ya contohnya, misalnya nih, penelitian sederhana. Satu variabel independen, variabel dependent, gitu ya. Anda perlu membahas tentang nama variabelnya, kemudian definisi konseptual dari variabel tersebut, kemudian setelah itu mendata dimensi-dimensinya, kemudian definisi konseptual dari dimensi tersebut. Dari situ baru Anda membangun elemen-elemen pengukurannya atau indikator-indikator, dan kemudian Anda perlu membahas mengenai skalanya. Nah, pertanyaan akan muncul, waduh, ternyata tabel ini kolomnya banyak banget, nanti sempit dong, renyak tulisannya. Boleh nggak tabelnya dipotong? Ya, tabelnya bisa Anda potong, ya. Bisa saja Anda hanya membahas Anda bahas ini dalam satu subbab di bab 3 misalnya, nama variabelnya, definisi konseptualnya, kemudian tabelnya dimulai dari dengan judul operasionalisasi variabel X gitu ya, atau independen misalnya satisfaction gitu ya. Operasionalisasi variabel satisfaction. Nah, Anda mendata mulai dari dimensi-dimensinya. Dimensi pertama dari satisfaction, dimensi kedua, dan selanjutnya. Tapi Anda tetap harus memberikan definisi konseptual untuk masing-masing dimensi dan indikator-indikator untuk masing-masing dimensi. Nah, skalanya tentu saja satu variabel harusnya mempunyai skala yang sama ya. Nah, kalau skalanya ini boleh aja Anda bahas ketika Anda membahas tentang definisi konseptualnya, ya, dari setiap variabel. Jadi intinya sarannya adalah sebaiknya supaya lebih jelas operasionalisasi variabel itu dibantu dengan tabel. Oke, dan operasionalisasi variabel harus membahas yang pertama nama variabelnya, masing-masing variabelnya, definisi konseptual dari masing-masing variabel, dimensi-dimensi dari masing-masing variabel, dan definisi konseptual untuk masing-masing dimensinya, indikator-indikator untuk masing-masing dimensi, dan kemudian skala pengukuran untuk variabelnya. Ya, cara tabelnya cuman ada 3 kolom misalnya, atau ada 6 kolom, ya. Yang penting semua itu dibahas, ya. Tapi kalau dibahas pakai kalimat semua itu bakal terlalu panjang dan mungkin kurang jelas, gitu ya. Jadi biasanya definisi operasional itu akan dibantu dengan tabel. Nanti kita akan bahas contohnya di belakang. Oke, nah ini ya Brunner the second, ya, itu membuat marketing skill handbook yang tadi saya bilang ya 2019 terakhir itu volume 10. Berarti carilah, pasti ada volume 1 sampai 10 ya. Kemudian Price membuat Handbook of Organizational Measurement. Kemudian Hardesty dan Bearden itu membahas tentang the use of expert judges in scale development implication for improving face validity of measures
of unobservable constructs. Nah, itu adalah beberapa referensi yang saya bisa berikan untuk Anda yang akan mengembangkan pengukuran atau ingin melakukan operasionalisasi variabel dari sebuah konstruk. Oke, video berikutnya akan membahas tentang reflective versus formative measurement skills, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan beberapa contoh pengembangan operasionalisasi variabel. Ya, sampai ketemu lagi.